Tak ada satupun di dunia ini yang kekal. Maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, karena dunia memang sebuah cerita. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Untuk semua yang berhadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marratan ukhra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Ini dari muka-mukanya, Masya Allah. Kemarin sepertinya di hari pertama yang duduk di sini tua-tua. Ini Masya Allah, hari kedua ternyata menjadi kecil atau bagaimana ini? Masya Allah. Alhamdulillah ya, dari hari ke hari Alhamdulillah kami melihat ternyata ada peningkatan dari yang berhadir. Dan itu membuat kami Alhamdulillah selaku penyelenggara sangat berbahagia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita Allah berikan kesehatan untuk dapat berkumpul untuk menyemarakkan IIEF 2024 di hari yang kedua ini. Alhamdulillah, bukan hanya kita bisa berkumpul, tapi alhamdulillah biiznillah ta'ala kita bisa bersama-sama menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ilmu adalah penerang hidup, tapi akhlak adalah fondasinya. Tanpa keduanya kita hanya berlayar tanpa arah. Oleh karena pentingnya ilmu, kami dari Panitia International Islamic Edu Fair 2024 mengangkat tema ilmu yang insya Allah pada siang hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Gus Nasrul Mahasin, Ketua atau Pimpinan Ponpes Tahfiz Quran Narukan Remban. Insya Allah beliau akan bersama kita sesaat lagi. Ya, alhamdulillah ini semakin semarak. Bapak-bapak dan ibunya sudah keliling-keliling? Sudah keliling? Sudah, alhamdulillah. Ya, kaifa tulab? Kaifa halukum tulab? Khair, mumtaz? Kaifa yakunu barnamij? Mumtaz? Mumtaz. Turiduna an tazhabu maratan ukhra? Mumtaz, Masya Allah. Naam. Alhamdulillah, dari hari ke hari alhamdulillah semangatnya kita berkumpul di sini bukti bahwa antusias kita terhadap ilmu itu sangat tinggi, dan itu menggambarkan kepada kita ternyata Indonesia emas insya Allah bukan visi misi Indonesia 2045, tapi insya Allah bisa jadi jauh lebih cepat. Kita harapkan, dan pada saat Indonesia menjadi Indonesia emas, antumlah semua yang berada di sana. Amin. Amin Rabbal Alamin. Takbir. Ya, alhamdulillah kita sedang menunggu dari guru kita. Namun izinkan saya duduk terlebih dahulu dan membacakan siapa beliau, Gus Nasrul Mahasin. Bismillah wa sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah guru kita telah berhadir, telah datang insyaallah. Ya, izinkan kami bacakan bismillah. Di beliau guru kita adalah Kiai Haji Nasrul Mahasin Nur Salim MSI. Tempat tanggal lahir Rembang 6 Juli 1965. Ya, Masya Allah. Jadi beliau beralamatkan di Pondok Pesantren Al-Quran Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian di Perumahan Riverside, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Dan untuk saat ini beliau menjadi Ketua Dewan Masyaikh Pondok Pesantren Al-Quran Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah, dan juga Mudir dari Ma'had Ali Nurussalam Mubarak, takhasus fi tafsir wa ilmu tafsir di Pondok Pesantren Al-Quran Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Jadi insya Allah untuk para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersama guru kita akan mendalami lebih jauh tentang
khazanah keislaman kita, maka pastikan untuk semua yang berhadir untuk dapat mengambil istifadah ilmu sebanyak-banyaknya dari guru kita Kiai Haji Nasrul Mahasin Nur Salim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saya hormati seluruh panitia Formakin dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Rasa syukur saya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, saya bisa ketemu dalam acara yang sangat mulia ini. Semoga-moga menjadi berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Sholawat salam kunjuk ngarso dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatna ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini atalnya talkshow, supaya nanti saya ngasih pengantar aja, Mas, nanti kemudian dibuka dialog kepada Bapak Ibu semua untuk bisa berdiskusi bersama. Sebagai awal pembukaan ini saya ingin menyampaikan, karena ini menyangkut pendidikan, dari sekian doa Nabi Ibrahim yang pokok itu hanya dua. Ya, dari sekian doa Nabi Ibrahim yang pokok itu hanya dua. Yang pertama, Robbi habli minas sholihin. Itu yang pertama, yang pokok dari Nabi Ibrahim itu. Yang kedua, Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Saya ulangi lagi ini sebagai pembuka acara ini, doa Nabi Ibrahim yang pokok hanya dua. Robbi habli minas sholihin sama Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak turun saya anak yang soleh solihah, anak yang tetap menjalankan istiqomah, sholat sampai anak turun ila yaumil qiyamah. Ini yang terpenting. Jadi Bapak Ibu misalkan melihat pameran pendidikan yang besar ini, semua itu adalah pada akhirnya kepingin menjadikan anak kita anak yang soleh, solihah. Sehingga kita ini sebagai orang tua dihadapkan pada pilihan-pilihan yang variatif, mulai dari pendidikan salaf yang hanya mengkaji kitab-kitab kuning sampai pendidikan yang sudah dimodifikasi sebagai pendidikan yang sangat modern. Tinggal orang tua memilihnya kayak apa, ini sudah bergantung kepada orang tua dan anak. Ketika orang tua memaksakan anak di dalam pendidikan tidak boleh. Begitu pula anak harus diberi ruang waktu untuk pilihan pendidikan-pendidikan yang bagus. Apalagi di Solo Raya ini pendidikannya sangat bagus-bagus sehingga nanti akan menjadikan anak yang soleh, solihah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian apa yang kita lakukan ini, muarat terakhir adalah bicara tauhid. Bagaimana anak-anak kita itu selalu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebagai dasar-dasar aja sampai kita mengkaji bagaimana kita harus bertauhid. Apapun yang kita kerjakan itu adalah harus bertauhid. Makanya doa-doa orang tua kita dahulu, anak kita jadi anak solihah, soleh solihah, anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian di Quran disebutkan anishkurli wali walidai. Jadi bersyukurlah kepada aku kata Allah, kemudian kepada kedua orang tua. Jadi bersyukur itu urutannya kepada Allah, kemudian kepada orang tua. Jadi anishkurli wali walidai. Makanya saya minta kepada Bapak Ibu, karena suasananya suasana talkshow, harapan saya dari Bapak Ibu ini ada wiridan yang istiqomah dibaca. Ada yang istiqomah dibaca. Misalnya surat Yasin sama surat Al-Mulk, ya sudah dibaca aja setiap malam setelah maghrib.
Kalau mau ditambah ya surat Toha. Dulu waktu saya di pesantren, kiai-kiai mengatakan yang dibaca karena Al-Quran itu adalah hatinya adalah surat Yasin, biasanya setelah maghrib itu baca surat Yasin dan baca surat Al-Mulk, atau banyak juga para kiai menyebut surat Tabarok. Kemudian malam setelah sholat hajat atau sholat tahajud, kalau Bapak Ibu mau istiqomah, bacakan surat apa? Toha. Surat Toha ini biasanya disampaikan para kiai ketika menjadi mauidhah hasanah waktu acara pernikahan. Karena di sana ada ayat Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, selanjutnya yang ketiga, sebuah ilmu seperti yang kita ramaikan ini semua bersanad. Sehingga di sanad ini harus bersambung dari guru ke murid, murid ke nanti sampai ila yaumil qiyamah. Makanya pentingnya bersanad itu adalah kita bisa merujuk bahwa ilmu saya ini, dari guru ini, ustadz ini sampai ke atas sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai mukadimah, saya sudah kepingin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebagai wahannya diskusi, nanti kita kembangkan dengan kajian-kajian Islam yang lain biar ini suasana semakin hidup, tidak hanya diri saya, mungkin juga ada pemikiran baru dari para hadirin yang rawuh pada siang hari ini. Monggo Mas. Ya, diskusi aja, tanya jawab. Baik, dari Gus kita membuka kesempatan untuk dari orang tua kita yang ingin bertanya langsung kepada beliau untuk dapat mengangkat tangannya. Nanti insya Allah akan kami berikan mic. Ada dari para orang tua, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya-tanya. Monggo silakan terkait pendidikan atau dibatasi Gus temanya. Tema pendidikan ya. Nah, tema pendidikan mungkin ada yang bertanya tentang kiat-kiat. Oh ada, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afandat, mohon izin bertanya. Di era yang sekarang ini banyaknya godaan-godaan yang mungkin digital ya, HP. Nah, itu juga memberikan sisi positif, memberikan secara mudah kita belajar, mengupdate apapun. Namun sisi negatifnya ketika itu susah dilepas, apalagi anak-anak zaman sekarang ini gimana ya, mau belajar, ada PR, terus langsung di Google. Nah itu seperti itu. Beda kalau zaman dulu kan kita harus menguasai materi, baru kita bisa menjawab soal. Dah, untuk anak-anak yang sekarang ini kan secara instan. Nah, selaku orang tua, bagaimana kita membatasinya dengan alasan sudah zaman modern. Nah, seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan anak-anak bisa dibatasi, nggih. Misal hari ini sampai ini nggak boleh nonton TV dulu, jadwalnya belajar. Tapi zaman sekarang TV bahkan sudah tergeser dengan adanya HP. Nah, seperti itu. Yang ke satu. Yang kedua, sebagai orang tua kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi keinginan anak. Namun ketika anak itu tidak dipaksa, kadang dia itu kehilangan arah kendali. Nah, itu yang membuat menjadi dilema orang tua. Nah, seperti itu, mohon pencerahan, apalagi anak zaman sekarang itu untuk argumentasinya lebih pintar daripada orang tua, kadang seperti itu. Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa Bu? Saya Bu Yulia. Nggih, biar enak Bu Lia ya, saya jawab yang pertama. Teknologi ini memang sudah tidak bisa dihindarkan.
Anak ini sudah lebih canggih daripada kita. Era waktu saya masih kecil itu tidak kenal teknologi. TV aja masih hitam putih dan bisa dilihat satu kampung. Nah, salah satu yang paling mungkin untuk dilakukan orang tua, kalau menurut saya Bu Lia, adalah riadoh orang tua sekarang ini. Apa riadoh itu? Ya laku prihatin orang tua. Ya diantaranya misalnya tadi saya matur, wiridannya orang tua baca Yasin setelah sholat maghrib dan sholat maghrib baca Yasin dan mulek itu salah satu upaya riadoh orang tua. Misalnya kenapa kok dipilih surat Yasin? Yasin karena hatinya Al-Quran. Nah, kemudian kenapa surat Al-Mulk? Surat Al-Mulk itu yang akan menolong kita nanti ketika sudah wafat. Makanya kalau teknologi sudah tidak bisa dihindarkan. Buat saya terpenting kalau saya ditanya oleh santri-santri, oleh orang tua santri wali saya di Rembang itu, saya sampaikan, sekarang orang tua harus memperkuat riadoh, atau bahasa yang umum itu laku apa? Prihatin. Kalau sudah orangnya sibuk, anaknya main HP, orang tuanya tidak ikut laku prihatin secara spiritual, ya menurut saya kok itu hal yang sangat sensitif yang harus diperhatikan, khususnya ke orang tua. Karena kita juga nggak bisa membatasi teknologi anak-anak, sekali masuk kamar anak-anak sudah bermain teknologi, dan itu tidak mungkin kita batasi. Makanya istilah saya tadi yang kedua, tauhidnya harus betul-betul dikencengi anak-anak ini. Nah, misalnya metode apa? Kalau saya pendekatannya ya pendekatan riadoh itu, laku prihatin orang tua. Ya ada yang baca Yasin, tabarok, mungkin juga oleh kiai-kiai lain ada yang baca surat-surat apa? Lain. Tapi intinya buat saya adalah yang terpenting adalah masalah yang hubungan dengan kekuatan orang tua untuk istiqomah mendoakan anak dengan cara riadoh. Laku untuk kebahagiaan anak dunia dan akhirat. Maka saya kutip salah satu dari doa sekian Nabi Ibrahim, doa itu Robbi habli minas sholihin sama Robbi ja'alni muqimas sholati wa min duriyati. Itu boleh. Anak-anak kita ini sekarang ini ada adzan maghrib langsung sholat maghrib itu sudah, kalau istilah nilai sudah istimewa itu. Malah biasanya sampai menjelang isya baru pada apa? Sholat. Makanya itu dengan syafaatnya surat Yasin, syafaatnya tabarok, moga-moga apa yang kita inginkan menjadikan anak solehah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa? Tentu tadi yang kedua soal anak-anak yang dipaksa, memang nggak boleh Bu. Jadi teori pendidikan pun nggak boleh. Orang tua bisanya apa? Mengarahkan. Kita ini sekarang hampir ada kehilangan. Dulu anak-anak kita itu menjelang maghrib semua sudah disuruh, sudah dilanggar, sudah di musola. Tapi sekarang itu dengan teknologi yang anak kita ini sudah kemana-mana aja menjelang maghrib itu. Nah, untuk itu jalan yang salah satu saja, saya kasih solusi itu salah satu untuk mengarahkan apa? Anak-anak kita dari tinjauan syariat, kemampuan kita lah, maksudnya tinjauan syariat, kita harus terus mengingatkan anak-anak itu bahwa ini waktunya sholat itu harus diketati. Kata hadis Nabi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa idza sulhat sulha amalu wa idza fasadat fasadu amal. Jadi nanti di akhirat pertama kali yang ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya diterima akan diterima semua amalnya. Begitu pula kalau sholatnya apa? Enggak diterima, semua juga enggak diterima. Artinya ini hadis Nabi ini memberikan pemahaman kepada kita sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim yang kedua tadi, Robbi alni muqimas sholati wa min duriyati. Kira-kira gitu Bu Lia. Nomor 2 adalah ukurannya di ukuran apa? Sholat. Kalau anak kita sholatnya bagus, insya Allah lah tidak kena apa? Arus yang negatif. Insya Allah, saya jamin itu.
Makanya saya lebih senang kalau ibu-ibu kita, bapak kita yang rawuh pada siang hari ini, biasanya kalau sholat isya yang dibaca itu, rakaat pertama itu surat Alam Nasroh, rakaat kedua surat Atin. Ini kalau memang mau dicatat monggo, biasanya kiai-kiai dulu kalau sholat isya itu rakaat pertama baca surat Alam Nasroh, rakaat kedua baca surat Atin, wattini wazaituni waturisini wa hadzal baladil amin. Kira-kira gitu Bu ya. Ini hanya semacam tukar pikiran terus. Karena kita siap orang, kita tidak tahu kondisinya masing-masing. Ada orang yang memang ekonominya tidak kuat tapi anaknya rajin. Ada orang tuanya ekonomi kuat, anaknya ya gitu-itulah. Makanya kalau istilah diterjemahkan banyak orang itu adalah teori berkah. Sebenarnya orang bilang berkah tapi sering definisinya itu apa berkah? Berkah itu adalah sesuatu kebaikan satu untuk menuju kebaikan yang lain. Jadi berkah itu definisinya kebaikan satu untuk menjadi kebaikan yang lain dan seterusnya. Makanya istilah barokallah, semoga Allah menjadikan apa kebaikan satu untuk kebaikan yang lain. Kira-kira gitu Bu. Oke, matur nuwun. Monggo dari yang lain. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Taufiq Syukron, dari salah satu santri dari Mahat As-Surkati Salatiga. Pondok Pesantren As-Surkati Salatiga. Izin bertanya Gus, terkait tadi poin terakhir yang di pembukaan yang terkait sanad ilmu. Kalau kita berbicara tentang sanad kan itu ada hubungannya dengan orang yang membawa ilmu tersebut. Misalkan kalau sanad Al-Quran, maka orang yang meriwayatkan Al-Quran tersebut bacaannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di sanad ilmu ini pertama itu orangnya harus jelas. Dalam artian misal kalau kita belajar ilmu fikih harus jelas dari guru kita belajar ke siapa, terus gurunya belajar ke siapa dan selanjutnya sampai atas. Atau misalkan hanya berpatokan dari fikihnya saja, tapi tidak berpatokan dari gurunya siapa. Seperti itu. Itu saja. Ya, terima kasih Mas Suron dari Salatiga. Saya senang ini bicara sanad Mas Suron. Nanti kapan-kapan pondok saya. Jadi sanad itu begini Mas. Ada ijazah Jawa. Bunyinya itu begini. Al-Fatihah nang jabang bayiku dhewe sak keluarga ko bapak ibu lan guru-gurune dhewe lan guru-gurune bapak nganti Rasulullah. Ada yang begitu. Karena tidak mungkin menyebut, saya ini cerita Jawa dulu ya, karena tidak menyebut dari Mas Sukron ke gurunya sampai Nabi ini sudah ratusan. Akhirnya dia apa? Di bypass sampai langsung sak guru-guruku dewe, guru-gurune guruku nganti apa? Rasulullah. Ini termasuk yang saya pakai karena tapi kalau biasanya di pesantren disebut yang kira-kira masih diingat. Mas Sukron terus kiai siapa, nah wis gak langsung apa? Rasulullah. Untuk para hadirin, yang terpenting kalau Bapak Ibu baca Quran, terpenting ini, kirim Fatihahnya itu yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua malaikat apa? Jibril, yang ketiga orang tua. Ini yang terpenting. Jadi kalau mau ngaji Quran, Fatihah pertama wajib itu ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya. Kedua malaikat Jibril karena yang membawa wahyu itu malaikat apa? Jibril. Selanjutnya kedua orang tua karena di Quran anishkurli waliwa lidai. Kata Allah bersyukurlah kepada aku, kemudian kedua orang
tua. Itu urutannya sanad, Mas. Baru guru-guru. Makanya kalau kita harus berguru pakai sanad. Makanya kalau memang sudah nggak tahu apa, misalnya kitab lah, kitab kita ini misalnya kitab yang sampai ke anak-anak kita ini, itu ya paling kita sampai berhenti itu, yang paling bagus kalau disebut gurunya lan sak teruse nganti napa Rasulillah. Lah jenengan tok pengen ngaji nyebut guru itu ora iso ngaji, Mas, iso sak jam dhewe itu nanti. Ya kan? Jenengan ibu-ibu ini kalau ngaji, adik-adik kita yang di pesantren, ngurusi sanad sejak awal, itu sudah 1 jam sendiri. Iki Sukron, wa ila guru saya, wa ila ini. Nanti ada yang dari Jember disebut dari Mbah Sana Jember, nanti dari sampai Solo, Solo sampai melangkah lagi ke Malaysia, melangkah lagi ke sampai ke mana? Irak, melangkah lagi nanti ke Saudi. Wah, ini enggak selesai. Makanya tak kasih trik masuk aplikasi apa? Ini Mas Burhan tukar pengalaman. Pokoknya sanad ini guru ini nek pun buatan nombal ya ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah sokeh itu, percaya saya deh. Jangan tanyakan kiai siapa, sokeh langsung apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Memang saya ini kelompok yang ngaji harus bersanad. Tapi kalau urusan kirim Fatihah tadi, yaitu ila iki nang jabang bagiku dhewe, wong tuwa loroku, guru-gurune bapakku, guru-gurune makku, guru-guruku nganti Rasulillah. Nggih, gitu Mas Kurang nggih. Kira-kira seperti itulah. Nek sampean nyebutno aku enggak yakin. Kiai saya yang top-top aja nyebutno sampai siapa terus wis ngantek Rasulillah, ngoten ngantek Rasulillah. Nggih, Mas. Monggo yang lain biar kita nggih. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pandangan Gus sebagai seorang pendidik, bagaimana jika orang tua itu, oh ya belum perkenalkan nama ya, oke, baik, nama saya Hamka Firmansyah dari Jakarta. Sekarang lagi berkuliah di Universitas 11 Maret. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan Gus sebagai seorang pendidik jika orang tua menyerahkan sepenuhnya itu kepada kiainya di pondok atau ustadznya di madrasah ibtidaiyah atau di Raudatul Atfal dan sebagainya. Terima kasih. Soalnya kebanyakan orang tua kepengennya hafiz Quran, tapi orang tuanya cuman hafal Al-Ikhlas sama An-Nas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Firmansyah. Ini juga pertanyaannya mudah, jawabnya juga agak panjang ini Mas Firmansyah itu. Jadi gini, saya alhamdulillah punya pesantren, dan pesantren saya ini spesial tafsir dan ilmu apa? Tafsir. Saya punya Mahatali juga tafsir dan ilmu tafsir. Kalau madhab saya, kata Mas Firman minta pendapat, anak diserahkan kiai saja juga enggak bisa. Orang tua juga harus prihatin. Terus kiainya sendiri santrinya banyak, anaknya banyak, ngurusnya itu di sana enggak bisa. Dua-duanya harus jalan. Tadi saya katakan awal tadi Mas Firmansyah, orang tua itu nomor 1 harus riyadhah. Yang kuat wiridan ya wiridan, yang kuat sedekah ya sedekah, yang kuat puasa ya puasa. Kalau anaknya pintar ngaji, kalau anak bapak ibu, kalau anaknya pintar ngaji Quran, ahli Quran, tidak boleh orang tua tenang-tenang, nggak bisa. Orang tua juga harus ikut apa? Riyadhah. Jangan dipasrahkan guru saja, kiai juga dipasrahi. Tapi jenengan bayangkan kalau di pondok yang besar-besar, kemudian apa? Anak sekian apa? Ribu. Kalau orang tua hanya masrahnya kerja aja, ini menurut saya juga tidak pas. Menurut saya terpenting kiai dan orang tua harus bersinergi. Kiai yang mendoakan, kiai itu kalau malam Mas, rata-rata sholat tahajud dan doakan santrinya. Ya muga-muga doa ini tepat. Kenapa istilah kok muga-muga tepat? Nek wong tuani juga ikut berdoa. Jangan sampai orang tua hanya masyarakat kiai, orang tuanya juga tidak laku apa?
prihatin. Misalnya apa prihatinnya gitu Gus menurut Mas Firman? Ada Bu, cara yang ampuh misalnya orang sebelum sholat Jumat meskipun itu hanya 100 rupiah, ibu sediakan aja menyedekahkan anaknya, itu salah satu laku apa? Prihatin. Istiqomah aja, nggak usah perlu uang 5.000 atau 10.000, sudah 1.000 atau 100 mampunya disedekahkan di apa? Masjid atau musola, sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk anak saya namanya Firman yang lagi di pondok A gitu. Jadi yang gampang-gampang aja. Jangan ibu membayangkan sedekah harus mengeluarkan uang besar, motong kambing, motong sapi, kemudian enggak, yang kecil-kecil. Yang penting di hati secara ikhlas dan ridho. Itu jauh lebih apa? Penting. Ini penting Bapak Ibu, itu yang berbentuk sedekah, yang simpel aja, tak kasih cara-caranya yang gampang. Ya. Atau tadi baca Yasin setelah selesai, ya Allah dengan mukjizatnya Yasin, anak saya namanya ini lagi mondok ini jadikan anak yang soleh, solihah, mulia dunia, akhirat. Itu Mas Firman, enggak boleh orang tua apa? Cul kendul enggak boleh, tetap harus riyadhah. Tidak ada satupun pondok di Indonesia yang besar yang tidak diriyadhahi, enggak ada. Jenengan pernah tahu pondok Lirboyo? Pondok itu jadi besar dulu namanya Mbah Karim. Itu kalau dahar dulu kalau naruh beras itu di atas, namanya salang. Itu hanya dikinikan aja Mas Firman. Dan yang keluar itu yang beliau dahar. Makanya pondok Lirboyo menjadi pondok apa? Besar. Artinya saya ceritakan, semua orang yang punya anak alim top-top pasti ada riyadhonya. Enggak ada. Pasti ada. Itu saya pastikan. Entah yang riyadho orang tuanya, entah mbahnya, entah gurunya itu pasti. Itu dalam dunia pesantren. Termasuk dunia tidak pesantren pun juga hal yang sama. Kalau gurunya yang riyadho, poso Senin Kemis, apalagi poso yang lain, poso Nabi Musa, poso Nabi Dawud, poso Nabi Adam, karena mulai Adam punya cara puasa sendiri-sendiri, sampai Nabi Muhammad. Itu insya Allah akan menjadi anak yang soleh-soleh. Intinya Mas Firman, mondokkan anak jangan hanya dipasrahkan kiainya, orang tua juga harus ikut apa? Riyadhah. Kira-kira gitu Mas Firman, gitu. Ya, tentu yang terakhir, orang tua juga harus istiqomah, jangan rok-rok kasem, bar wiridan seminggu terus enggak, seminggu lagi enggak gitu, ya harus apa? Istiqomah. Makanya kalau anak-anak pesantren ngaji alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Nek kue omong, nek kue wiridan apa kastakim, kayak kalimat takim. Artinya harus apa? Istiqomah. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kok wiridan yang harus dibaca untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Tinggal kiai dari mana monggo saja. Nanti pasti ada sanadnya. Terima kasih. Jamaah sekalian, para hadirin hadirat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon izin, ini memang sepertinya pertanyaan masih akan terus datang, namun dari panitia izin untuk membatasi karena setelah ini masih ada rangkaian-rangkaian talk show acara yang harus kita selenggarakan, maka kami mohon maaf selaku panitia untuk membatasi pertanyaan hanya 2 atau 3 yang barusan dipertanyakan seperti itu. Nah, namun sebelum kami tutup dan diakhiri dengan doa Gus kita bersama, sekali lagi kami ringkas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki wirid 2 doa yang paling masyhur di beliau, yaitu yang pertama Rabbi habli minas salihin, dan kemudian yang kedua Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dan kemudian yang terpenting kita dan semua yang saat ini menjadi orang tua, kuatkan wirid kita bersama, kuatkan riyadhah kita, karena 2 mata, 2 tangan dan 2 kaki kita tidak akan mampu menjangkau putra putri kita. Ketaatan kitalah yang insya Allah dengan harapan itu
menjadi wasilah untuk Allah menjaga putra-putri kita. 24 jam waktu tidak akan cukup kita untuk mengawasi mereka. Maka anak-anak kita adalah titipan, maka biarkan yang menitipkanlah yang akan menjaga. Gus, izin untuk diakhiri dengan doa. Mari Bapak Ibu berdoa, moga-moga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniyah sholihah li ridho ilhi berkol bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu hubba kullu amalin yuqarribuni ila hubbik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimis sholati wa min dzurriyyati. Rabbi auzi'ni an asyukura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya sholihan wa atasli wa asli fi dzurriyyati wa asli fi dzurriyyati wa asli inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana inni as'altu min dzurriyyati ghairi dhi sya'in inda baitikal muharram min banik musallata faj'al afidatan minasy tahwi ilaihim warzuq minat tamarati ila mashkurun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin wal qabul bi sirril Fatihah. Ada pemateri lain. Matusun. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Gus Nasrul, untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Gus izin, ini Gus, monggo. Ya. Kami pastikan untuk semua yang berhadir jangan meninggalkan audio tempat kita saat ini, karena saat lagi kita akan masih mendengarkan kajian yang spesial dari guru-guru kita. Di belakang layar mereka sudah berhadir, maka saat lagi mereka akan masuk dengan tema yang sangat spesial. Apakah temanya itu? Aku rindu, aku cemburu. Ya. Mengertilah, kita mengerti bahwa rindu mengajarkan arti kehadiran dan cemburu mengingatkan kita akan nilai yang kita jaga. Keduanya memiliki makna yang luas sekaligus dalam, maka kita pastikan untuk menyaksikannya dari guru-guru kita bersama. Dan saya MC untuk talk show kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.